Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum 4 kali ini, di sini saya akan membawakan terkaitnya itu tema WordPress. Untuk tema WordPress, kita akan membahas dua macam. Yang pertama ada jenis tema standar dan tema custom. Langsung saja kita praktikkan untuk kedua jenis tema ini. Nah, yang pertama itu sebelumnya di sini saya akan memberitahu bagaimana kita menginstal tema pada WordPress ini. Yang pertama, kita masuk pada menu admin WordPress kita, dimana di sini ada navigasi, kita pilih tampilan. Nah, di sini merupakan tempat kita untuk mengcustom tema yang akan kita pasang. Kita bisa cari tema yang kita inginkan. Kita klik tambah baru di sini. Nah, kemudian di sini kita bisa browse tema yang akan kita pilih. Ini menggunakan internet. Kita bisa menggunakan berbagai macam tema, ada berbagai macam jenis, bisa kita terapkan fitur. Nah, di sini kita tinggal pilih sesuai dengan kebutuhan website yang ingin kita buat. Nah, karena sini saya sudah mencari. Nah, jika sudah kita dapatkan tema yang ingin kita gunakan, tekan saja tombol aktifkan untuk memasang temanya. Nah, di sini ketika kita sudah mengklik aktifkan, maka yang bagian inilah, bagian kiri akan ada status aktif. Nah, ini adalah tema yang telah aktif pada WordPress kita. Kita dapat melakukan penyesuaian tema. Nah, kita akan membahas ada dua jenis tema. Yang pertama yaitu tema standar, dimana basic tema ini adalah hanya sebagai blog, yaitu melakukan posting kepada website. Jadi tampilannya hanya seperti ini. Sebagai contoh, ini merupakan tema dari jenis standar, dimana susunan dari tema ini hanyalah intinya berupa website, blog atau artikel, dengan tujuan kita hanya melakukan posting pada situs ini dan melakukan kita tidak bisa mengcustom tema-tema atau konten-konten sesuai dengan keinginan kita, dimana kita hanya bisa mengedit misalkan nama situs, terus situsnya, slogannya, misalkan judul situs my blog, slogannya my Nah, ini slogan untuk situs kita. Kita bisa tambahkan logo, misalkan logo ini kita pilih. Nah, kita hanya bisa menambahkan logo, kita bisa menambahkan navigasi, tetapi kita tidak dapat menambahkan custom konten pada website kita. Jadi tampilannya hanyalah bawaan dari tema. Seperti ini untuk tema standar. Ya, menu-menunya hanya seperti ini. Ada postingan, terus ada, kita bisa custom sidebarnya, ada bermacam-macam, mulai misal kita post baru, ada kategori di sini. Kita bisa juga menambahkan sidebarnya. Jadi basicnya hanya kita memanipulasi, yaitu tampilan header, footer, dan sidebar. Nah, untuk
yang utama yang akan saya bahas yaitu tema custom. Tema custom ini memudahkan kita untuk berkreasi terkait dengan website yang ingin kita buat, dimana yang tadinya standar kita hanya basicnya yaitu blog sistem atau artikel, kita juga dapat menambahkan seperti section pada setiap halaman WordPress kita. Misalkan di sini saya sudah menginstal template custom. Nah, berbeda dengan yang sebelumnya, di mana seperti ini settingannya sudah sangat berbeda, dimana ini hanya menu-menu seperti header, navigasi, section, dan lain sebagainya. Ini seperti kita membuat sebuah konten, kita dapat menambahkan berbagai macam seperti ini, section profile, kita menambahkan custom tombol, custom image, kita menambahkan section apalah terserah kita, sehingga kita dapat berkreasi dengan tujuan website yang ingin kita buat. Nah, karena basicnya seperti posting, jadi agak ribet untuk pembuatannya. Berbeda dengan tema standar, kita hanya perlu mengisi sesuai template. Nah, di sini kita harus sistemnya seperti ini. Jadi kita membuat sebuah header. Nah, header ini mempunyai macam-macam komponen, dimana setiap komponen-komponen ini perlu kita buat secara detail. Nah, sebagai contoh, ini untuk header. Nah, pada header ini terdapat grup. Nah, grup ini mewakili komponen-komponen yang ada di dalam header, seperti logo, nama blog kita, nama website, ada navigasi, ada tombol, seperti bisa dilihat pada navigasi ini nih. Nah, pada grup ini kita menambahkan sebuah kolom. Nah, kolom ini kita menampung berbagai macam kolom di dalamnya lagi. Sistemnya seperti apa ya? Nah, di sini pada kolom. Nah, kolom ini kita isi kolom yang menandakan judul situs. Kemudian ada kolom untuk navigasi, bisa dilihat seperti ini, dan ada kolom untuk tombol. Nah, karena custom, seperti inilah cara pembuatan dari website custom ini. Jadi agak ribet, bedanya sangat berbeda dengan yang standar. Jadi kita perlu menginputkan manual setiap komponen yang ingin kita gunakan. Nah, seperti ini untuk section header. Kemudian ada section intinya yang ingin kita tambahkan pada WordPress kita, website kita secara custom. Nah, bisa kita dapat menambahkan berbagai macam section. Misalkan ada section profile company, misalkan ada deskripsi atau apalah yang kita buat. Kita juga tidak dibatasi untuk berapa jumlah yang ingin kita tampilkan pada website kita. Seperti yang bisa dilihat pada website standar, hanya ada halaman utama, yaitu macam-macam postingan yang kita buat. Ini ada sidebar juga. Kemudian sudah, itu aja. Jadi cuma seperti ini, basic sekali ya. Nah, kalau yang custom ini, website kita jadi terlihat lebih profesional. Jadi
kita bisa menyisipkan konten sesuai dengan konsep website kita. Nah, ini sebagai contoh, di sini saya akan mempraktikkan pembuatan salah satu dari grup. Misalkan kita ingin membuat sebuah kita akan mengcloning grup yang ini. Nah, ini grup memiliki banyak komponen ya. Komponennya yaitu ada paragraf. Nah, dengan isi paragraf tulis berupa semacam tulisan ya. Kemudian di bawahnya ada komponen gambar. Nah, komponen yang ada di sini dibungkus oleh satu kolom, sehingga untuk urutannya atau layoutingnya, positioningnya dia sejajar dan rapi. Nah, bisa dilihat di dalam kolom ini terdapat banyak kolom nih, sehingga dia membungkus setiap komponen di dalamnya. Langsung aja, misalkan kita ingin buat pada grup ini, saya ingin membuat grup, pilih saja menu klik 3 ini, kita buat grup. Nah, sebagai contoh, grup ini akan saya gandakan saja. Nah, di sini ada 2 grup ya. Terus kita bakal menghapus komponen dalamnya, misalkan. Nah, di grup ini memiliki dalamnya kita masukkan lagi sebuah grup. Nah, dimana pada grup ini kita misalkan ingin menambahkan sebuah, kita tambahkan sebuah paragraf, contoh konten. Nah, kita atur positioningnya jadi rata tengah. Kita juga bisa mengatur terserah kita secara custom. Misalkan kita ingin kontennya di bold dan lainnya, sesuai keinginan kita. Hapus saja. Nah, pada grup ini kita juga bisa menambahkan di bawah paragraf. Misalkan kita ingin seperti yang ini, di bawah paragraf tadi terdapat kolom untuk membungkus beberapa informasi yang ada di dalamnya. Kita pilih aja kolom. Nah, di sini untuk kolom kita dapat memilih beberapa format kolom. Ada yang 100%, 50%, dibagi 2, sepertiga, dan lainnya. Akan saya pilih 100%. Nah, dalam kolom ini, pada contohnya ini dia memiliki ada 5 buah kolom. Nah, pada kolom ini kita tambahkan aja kolom lagi, kolom dengan jumlah misal 3 kolom. Nah, karena ini 5 kolom, kita bisa cloning kolom yang di sini untuk menambahkannya. Nah, kita gandakan jadi 4, terus kita klik lagi, kita gandakan lagi. Nah, sehingga kontennya ada 5 ya, seperti contohnya. Nah, di sini juga kolomnya terdiri dari berbagai 3 komponen. Nah, di sini ya kita bisa menambahkan sebuah tumpukan pada kolom. Ketika kontennya seperti ini, dia formatnya
ke bawah seperti ini, kita bisa menambahkan tumpukan pada kolomnya. Kita cari saja tumpukan. Nah, tumpukan ini bisa menambahkan berbagai blok di dalamnya. Seperti contoh, yang pertama kita ingin menambahkan blok gambar. Udah, kita tambahkan gambar, kita cari gambar sampul contohnya. Nah, silahkan kita unggah. Nah, formatnya untuk sampul ukurannya kita harus memperhatikan ukuran gambar karena ada maksimal dan minimalnya. Nah, misalkan ini sampulnya. Kemudian pada tumpukan ini kita ingin menambahkan lagi. Kita ingin menambahkan blok di bawahnya. Misalkan seperti yang ini, ada blok paragraf. Hapus dulu yang ini, ada blok paragraf, misalkan judul sampul. Oh, ini sepertinya salah. Sepertinya kita tidak perlu sampul, kita butuh gambar saja. Tambahkan gambar, misalkan unggah. Nah, seperti ini. Nah, pada tumpukan kita ingin menambahkan di bawahnya berupa paragraf. Misalkan paragraf 1. Kita atur posisinya jadi rata tengah, kita atur ke bold. Nah, seperti ini. Kita juga bisa menambahkan di tumpukan ini komponen lainnya. Misalkan mau kita buat grup lagi atau apapun itu, kita bisa hanya mencari misalkan teks. Misalkan ada daftar nih, daftar item pertama, item 1, item 2. Nah, seperti ini. Nah, untuk positioning kita juga bisa mengatur nih custom. Misalkan kita ingin memindahkan gambar di bawah, kita drag aja, kita klik, kita tekan, pindahkan ke arah mana, misalkan seperti ini konsepnya. Nah, begitu juga konten pada kolom lainnya. Misalkan seperti ini. Nah, karena ini konsepnya sama, jadi kita juga bisa mengcopy tumpukan. Misalkan tumpukan nih, kita bisa salin. Kita gandakan aja, tapi kita drag ke dalam kolom. Nah, seperti ini agar lebih mudah untuk membuat konten yang sama. Misalkan kita ingin menambahkan konten lagi pada kolom yang lainnya, kita gandakan lagi,
terus kita pindahkan di kolom lainnya seperti itu sampai semuanya terisi. Nah, seperti ini contohnya. Nah, untuk kontennya seperti ini, kita juga bisa berkreasi. Misalkan kita ingin membuat tipe kontennya seperti ini, sectionnya. Misalkan kita ingin membuat seperti ini, hanya kita perlu berkreasi aja, mengkombinasikan komponen-komponen untuk menjadi section. Ini seperti ini. Untuk footer juga sama aja, konsepnya seperti itu. Jadi ya intinya kita hanya perlu ya banyak latihan lah untuk mencoba membuat section konten. Basicnya sama aja kayak membuat sebuah artikel postingan, kita hanya perlu menambahkan misalkan intinya ketika kita ingin membuat grup ini mewakili satu session itu yang mana contohnya ya ini seperti ini. Nah, dalam grup utama yaitu section yang pertama nih, dimana tampilannya full seperti ini, kemudian ada section kedua, section yang ini misalkan ini section profile, ini section gambar website kita, informasi umum misalkan, kemudian ada section idea ini yang seperti ini, kemudian tadi kita membuat section lagi, section yang punya kita ini. Nah, ini section yang punya kita ini dibagi dalam satu grup. Jadi satu grup ini merupakan penggabungan secara satu section lah ya ibaratnya. Nah, ini konten yang kita buat seperti ini. Terus ini ada section apalah, ada kita custom tombol ini juga kita bisa menambahkan linknya, dimana untuk linknya tujuannya yaitu ke misalkan kita ingin posting sesuatu. Nah, untuk tambahan untuk postingan dari website kita juga bisa membungkusnya dalam section. Misalkan ini pada contoh template ini, tema ini dia nah, ada namanya menu template post sebagai wadah untuk postingan-postingan yang telah kita buat. Misalkan kita ingin menaruh semua postingan kita pada satu section, misalkan ini. Sebagai dilihat contohnya, kita hanya menambahkan perulangan query, kemudian menambahkan template post. Misalkan di sini kita hapus saja kolomnya, kemudian ini juga kita hapus, kolomnya kita hapus juga. Nah, pada grup ini misalnya kita ingin menaruh postingan yang ingin kita buat, kita tambahkan saja perulangan query.
tidak ada. Kita copy aja dari sini, misalkan kita pindah ke yang mana yang tadi kita buat di sini. Kita tampung dalam kita buat kolom misalkan. Kita pakai sampul aja. Artinya sampul tidak bisa ya. Simpan dulu ya. Lihat situsnya. Nah, seperti ini contoh konten yang telah kita buat. Nah, ini untuk postingan kita, misalkan seperti ini. Nah, ini bakal merefer ke postingan-postingan yang kita buat.
Nah, untuk tambahannya, misalkan kita bisa lihat nih pada tutorial WordPress, kita bisa menambahkan berbagai macam nih untuk postingan kita. Misalkan gambar andalan, dimana kita bisa buat pertama judul artikel, kemudian kita bisa menambahkan lagi gambar andalan. Gambar andalan ini dia merefer untuk setiap artikelnya. Misalkan kita simpan dulu, terus kita buat sebuah postingan. Kita di sini. Nah, contohnya misalkan masih seperti ini, kita buat sebuah postingan, kita edit aja yang ini yang udah jadi. Nah, kita belum menetapkan gambar andalan nih. Nah, kita ingin menambahkan gambar andalan seperti ini, perbarui. Nah, kan sudah tampil, maka harusnya gambar andalannya udah tampil di sini. Nah, ini karena gambarnya terlalu besar, coba kita ubah lagi. Yang ini. Oke, sudah diperbarui, delete lagi. Nah, ini karena kecil tidak mau, coba kita buat sebuah kolom lah ya, dimana nanti kolomnya itu berisi misalkan kita buat kolom, satu kolom, kemudian di kolomnya kita masukkan, nah di kolom ini kita masukkan lagi kolom, yaitu kita masukkan tumpukan saja. Tumpukan, misalkan di tumpukan ini kita tidak bisa sepertinya, jadi nggak bisa ya kalau membuat postingan ini di artikel. Coba kita simpan untuk kolom, sepertinya sama aja. Nah, jadi intinya dia tidak postingan ini sifatnya itu baris, jadi dia bakal ke bawah urutannya, atau bisa dicoba-coba agar tampilannya lebih rapi ya. Kita berkreasi aja sekreatif kita. Ini template post ini bisa dimasukkan ke dalam sebuah kolom.
bisa alias kolom. Ya mungkin seperti ini aja lah contohnya. Jadi intinya untuk dua jenis template yang telah saya jelaskan tadi, tinggal kita pilih saja yang mana yang baik untuk website yang akan kita buat. Misalkan kita hanya berbasis postingan saja, kita tidak ingin mengcustom tampilan depannya, ya kita hanya perlu menggunakan atau mencari template yang standar saja jenisnya. Namun untuk alangkah baiknya untuk tampilan yang lebih baik, untuk lebih menarik pengguna, website kita perlu ya menerapkan yang custom seperti ini sih, yang lebih baik, sehingga informasi yang pengguna dapatkan lebih jelas dan lebih menarik. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan untuk materi tema dari template tema WordPress yang telah ada dua jenis yang tadi. Mungkin segini saja dapat saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya lagi atau masih banyak yang belum dijelaskan, dekat detail yang lebih lanjutnya lagi bisa dijelaskan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.